Selamat sore sahabat liputan6.com, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda untuk memberikan 3 berita yang telah kami rangkum dalam News Flash Sore. Berita pertama, pengacara Mandra minta sidang dihentikan. Terdakwa kasus dugaan korupsi hak siar TVRI tahun anggaran 2012, komedian Mandra Naih berencana menghentikan sementara proses peradilan atas kasus dugaan korupsi hak siar TVRI. Seperti disampaikan pengacara sang komedian Junifer Girsang pasca penahanan seorang tersangka atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Mandra. Menurutnya, kasus pemalsuan dokumen harus diproses terlebih dahulu, sebab hal itu dapat menjadi delik utama dalam kasus dugaan korupsi di TVRI hingga menimbulkan kerugian negara. Sebelumnya, penyidik tindak pidana umum Barreskrim Polri telah menahan AD alias G, tersangka kasus pemalsu tanda tangan Mandra Naih, yang terjerat kasus dugaan korupsi program Siap Siar TVRI oleh Kejaksaan Agung. Berita kedua, tuntutan buruh hamil ke Jokowi JK di depan istana. Puluhan buruh wanita dari berbagai elemen yang tergantung dalam Komite Perempuan Industrial Indonesian Council berunjuk rasa di depan Istana Jakarta. Massa yang berdandan ala ibu hamil ini menuntut pemenuhan hak buruh dan kelayakan kerja terutama bagi pekerja perempuan kepada pemerintahan Jokowi JK. Ketua Komite Perempuan Industrial Indonesian Council, Seri Mangunah, mengatakan pemerintah Jokowi JK harus memperhatikan nasib buruh perempuan, terutama mereka yang tengah hamil. Sebab buruh perempuan yang hamil kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dari perusahaan, bahkan rentan di PHK. Ahok mengatakan ketua RT dan juga RW akan mendatangi anak yang tidak bermain. Kasus pembunuhan bocah F9 tahun yang ditemukan di dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat menyita perhatian masyarakat. Adanya kasus ini dinilai menunjukkan belum adanya jaminan perlindungan bagi anak-anak. Namun, sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus kekerasan pada anak, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Tugas ketua RT dan RW nantinya memastikan agar setiap warga, termasuk anak-anak, berkembang dengan baik. Bila melihat ada sikap yang tak biasa seperti tidak berminat main di taman bersama anak-anak lainnya, maka mereka bisa langsung mendapat penanganan. Dengan begitu, kemungkinan terburuk dapat diidentifikasi sejak dini sehingga tidak sampai pada tindakan kriminal. Selain itu, RPTRA itu juga dapat menjadi ruang untuk anak-anak yang memiliki sifat pendiam atau tertutup. Itulah tadi 3 berita yang dapat kami sampaikan dalam News Flash sore hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengunjungi website kami di www.liputan6.com, Instagram di @liputan6, Facebook Liputan6 Online, atau follow akun Twitter kami @liputan6.com. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di News Flash selanjutnya.